Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan masih bersemangat mengikuti pembelajaran matematika pada hari ini. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi sistem persamaan linear 3 variabel atau kita singkat sebagai SPLTV. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan SPLTV itu ya. Baik, sebelum kita mengetahui bagaimana cara menyelesaikan, jadi kita harus tahu dulu apa sih itu SPLTV. Nah, jadi SPLTV ini adalah kumpulan persamaan linear yang terdiri dari 3 variabel mempunyai solusi sama untuk semua persamaan. Bentuk umumnya yaitu, jadi SPLTV ini terdiri atas minimal 3 persamaan linear 3 variabel ya. Di sini ada 3 persamaan ya. Tentu dia terdiri atas 3 variabel ya. Di sini variabelnya adalah X, Y, dan Z ya. Di sini Ibu tulis keterangannya. Yang pertama, X, Y, Z ini itu merupakan variabelnya ya. Kemudian A1, B1, C1, kemudian A2, B2, C2, kemudian A3, B3, C3. Nah, itu adalah angka-angka yang menempel pada variabelnya, yaitu variabel X, Y, Z yang kita sebut sebagai koefisien. Ya, jadi koefisien itu berupa angka atau bilangan. Selanjutnya ada D1, D2, D3. Ini merupakan konstanta. Konstanta ini berupa bilangan dan angka juga ya, tetapi dia tidak ada variabel yang menempel di sebelahnya. Jadi hanya angka atau bilangan saja. Baik, selanjutnya kita akan mencari bagaimana cara menentukan penyelesaian dari SPLTV ya. Jadi di sini ada beberapa metode yang akan kita pelajari. Yang pertama, metode eliminasi. Yang kedua, metode substitusi. Yang ketiga, metode gabungan eliminasi dan substitusi. Jadi khusus untuk SPLTV, bagaimana cara menyelesaikan SPLTV ini? Pada video ini Ibu akan menggunakan metode gabungan ya, atau metode eliminasi substitusi supaya lebih gampang dan lebih cepat dalam penyelesaiannya ya. Baik, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama ya. Tentukan himpunan penyelesaian SPLTV berikut. Yang pertama, X plus 2Y min 3Z sama dengan min 4. Yang kedua, 2X min Y plus Z sama dengan 3. Yang ketiga, 3X plus 2Y plus Z sama dengan 10. Jadi SPLTV ini sudah terdiri atas 3 variabel ya, X, Y, dan Z. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jadi untuk menyelesaikan SPLTV ini sebenarnya konsepnya hampir sama dengan penyelesaian SPLDV. Hanya saja yang membedakannya terletak pada variabel yang dicari penyelesaiannya ya. Kalau pada SPLDV itu variabelnya hanya ada 2. Kalau pada SPLTV ini berarti ada 3 variabel ya, yang harus kita cari penyelesaiannya. Langkah-langkahnya pun juga mirip ya. Jadi langkah yang pertama kita buat dulu pemisalan. Jadi X plus 2Y min 3Z sama dengan min 4 ini sebagai persamaan 1. Kemudian 2X min Y plus Z sama dengan 3, ini kita misalkan persamaan 2. Kemudian 3X plus 2Y plus Z sama dengan 10, kita misalkan sebagai persamaan ketiga. Langkah selanjutnya, kita ingin mengeliminasi Z dari persamaan 1 dan 2 ya. Nah, di sini kalian bebas ya, mau mengeliminasi X-nya dulu, Y-nya dulu, atau Z-nya dulu, bebas. Yang penting nanti pada akhirnya akan ketemu jawabannya ya, untuk nilai X, nilai Y, dan nilai Z-nya. Di sini Ibu pakai persamaan 1 dan 2 untuk mengeliminasi Z. Kita tulis lagi persamaan 1 dan 2-nya. X plus 2Y min 3Z sama dengan min 4.
2x min y plus z sama dengan 3. Karena kita ingin mengeliminasi z-nya, berarti kita samakan angka yang menempel pada z-nya ini ya. Di sini min 3z, di bawahnya plus z. Berarti di bawahnya kita samakan biar jadi sama seperti atasnya ya. Sehingga yang atas kita kali 1 semuanya persamaannya, kemudian yang bagian bawah kita kali 3 supaya z-nya sama dengan di atasnya. Sehingga dia akan menjadi x plus 2y min 3z sama dengan min 4. Di bawahnya kita kali 3 ya. Sehingga 2x dikali 3 6x, min y dikali 3 min 3y, plus z dikali 3 dapat plus 3z sama dengan 9. Kemudian di sini ingat ya, kalau tandanya berbeda supaya dia habis atau hasilnya 0, kita tambahkan ya, karena min 3 ditambah 3 itu hasilnya 0 atau habis. Sehingga dapat hasilnya x ditambah 6x itu 7x, plus 2y ditambah min 3y dapat hasilnya min y. Kemudian min 4 ditambah 9 dapat hasilnya plus 5. Ini kita misalkan sebagai persamaan keempat ya. Selanjutnya kita tulis kembali ya apa yang sudah kita misalkan di awal, yaitu persamaan 1, 2, dan 3. Kemudian kita dapatkan tadi persamaan baru ya, yaitu persamaan keempat. Nah, di sini Ibu ingin mengeliminasi Z lagi ya. Karena tadi di awal kita mengeliminasi Z menggunakan persamaan 1 dan 2, sekarang kita eliminasi Z juga dengan persamaan 2 dan 3. Supaya nanti bisa kita eliminasi menggunakan persamaan yang keempat ya. Kita tulis lagi persamaan 2 dan 3. Nah, di sini Z-nya sudah sama ya. Z-nya plus Z sama plus Z. Jadi kita tidak usah samakan lagi, langsung saja kita kurangi ya karena plus dia. Jadi plus dikurangi plus itu habis ya. Sehingga 2x min 3x hasilnya min x, min y dikurangi 2y hasilnya min 3y, sama dengan 3 dikurangi 10 hasilnya min 7. Kemudian kita misalkan ini sebagai persamaan kelima ya. Langkah selanjutnya Ibu tulis kembali persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, kemudian persamaan 4 yang sudah kita dapatkan dan persamaan 5 yang sudah kita dapatkan ya. Jadi di sini persamaan 4 dan 5 itu sama-sama memuat dua variabel ya, yaitu variabel x dan variabel y. Sehingga bisa kita lakukan eliminasi ya untuk persamaan 4 dan 5. Jadi kita ingin mengeliminasi y-nya. Kalau kalian mau eliminasi x-nya juga boleh ya, bebas mau yang mana aja boleh. Sehingga kita tulis lagi persamaan 4 dan persamaan 5. Kemudian kita lihat y-nya ya, y-nya masih belum sama, berarti kita samakan ya. Yang atas kita kalikan 3, bagian bawahnya kita tetapkan ya, karena 3y-nya tetap. Sehingga dia akan menjadi 7x dikali 3 hasilnya 21x, min y dikali 3 hasilnya min 3y, sama dengan 5 kali 3, 15. Di bawahnya karena dikali 1, tetap ya, tidak ada perubahan. Kemudian bisa kita hilangkan y-nya ya. Di sini min 3y dengan min 3y. Jadi tandanya sama. Kalau tandanya sama kita kurangi ya. Nah, sehingga min 3y dikurangi min 3y itu hasilnya 0 atau habis. Sisanya 21x dikurangi min x ya. 21 dikurangi, nah min x itu min 1 ya. Berarti dikurangi min 1. Jadi min ketemu min itu plus ya. 21 ditambah 1 hasilnya 22 x ya, sama dengan 15 dikurangi min 7, sama 15 dikurangi min 7. Ingat, asal min ketemu min jadinya
plus positif ya. Sehingga 15 ditambah 7 itu hasilnya adalah 22. Didapatkanlah 22x sama dengan 22. Jadi x-nya sama dengan 22 dibagi 22. Itu hasilnya 1 ya. Selanjutnya di sini Ibu tuliskan lagi ya persamaan 1 sampai 5 yang sudah kita dapatkan tadi ya. Kemudian dari persamaan 4 dan 5 kita dapatkan tadi x-nya sama dengan 1 ya. Langkah selanjutnya, asal sudah diketahui satu variabel, minimal satu variabel, kita bisa lakukan substitusi ya. Jadi kita substitusi x sama dengan 1 ini ke persamaan yang memuat dua variabel ya. Di sini persamaan yang memuat dua variabel yaitu persamaan 4 dan 5. Boleh kalian substitusi ke persamaan 4 atau ke persamaan 5. Jadi kalian bisa pilih yang mana menurut kalian paling gampang ya. Di sini Ibu substitusi x sama dengan 1-nya ke persamaan 5 ya. Jadi kita ganti x-nya ini dengan 1 sehingga dia akan menjadi min 1 dikurangi 3y sama dengan min 7. Kemudian kita sederhanakan, min 1 dikurangi 3y sama dengan min 7. Kemudian min 1-nya ini kita pindahin bawa ke kanan ya. Jadinya min 3y sama dengan min 7 ditambah 1. Kemudian min 3y sama dengan min 6. Y sama dengan min 6 dibagi min 3. Sehingga y-nya dapat hasilnya 2 ya. Karena min 6 dibagi min 3 hasilnya 2 ya. Baik, setelah kita dapatkan x-nya sama dengan 1, kemudian y-nya sama dengan 2, bisa kita lakukan substitusi kembali ya, dengan menggunakan persamaan yang ada 3 variabelnya ya, yaitu persamaan 1, 2, atau yang 3. Jadi di sini kita lakukan substitusi x sama dengan 1 dan y sama dengan 2. Ibu pilihkan ke persamaan yang kedua ya. Karena menurut Ibu persamaan yang kedua paling gampang angkanya. Kemudian kita ganti x-nya dengan 1 dan y-nya dengan 2 ya ke persamaan yang kedua ya. Sehingga dia akan menjadi 2 dikali x. Nah, 2x, x yang kita ganti 1, min y berarti min 2 plus z sama dengan 3. Kemudian kita sederhanakan menjadi 2 dikurangi 2 ditambah z sama dengan 3 ya. Jadi 2 kurang 2 ini sudah habis ya. Sehingga sisanya z sama dengan 3. Langsung ketemu ya. Hasil z-nya sama dengan 3. Sehingga setelah kita dapatkan nilai x, y, dan z sudah kita temui semua himpunan penyelesaiannya ya. Jadi kita tulis kesimpulannya ya. Kita tulis dari variabel x-nya terlebih dahulu yaitu himpunan penyelesaiannya adalah x-nya ketemu 1, kemudian y-nya ketemu 2, z-nya ketemu 3. Kita tulis seperti ini kalau dalam bentuk himpunan penyelesaian. Boleh juga kalian tulis x-nya sama dengan 1, kemudian y-nya sama dengan 2, terakhir z-nya sama dengan 3. Yang penting sama-sama ya, x-nya 1, y-nya 2, z-nya 3. Jadi inilah himpunan penyelesaian dari contoh soal yang nomor 1. Sudah selesai ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian SPLTV berikut ini. Jadi pada contoh soal yang kedua ini, masing-masing persamaan linier ini hanya memuat 2 variabel saja. Tetapi kalau kita lihat keseluruhannya, ini masih memuat 3 variabel ya. X, Y, dan Z. Tetap kita bisa gunakan penyelesaian SPLTV. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Sama ya, seperti pembahasan pada contoh soal yang pertama, langkah awal yang kita lakukan adalah melakukan pemisalan. Kita misalkan 3x min 2y sama dengan min 19 sebagai persamaan 1, kemudian 4x plus 5z sama dengan 28 sebagai persamaan 2, 4y min 3z sama dengan min 4 sebagai
persamaan 3 ya. Kemudian kita lakukan eliminasi terlebih dahulu ya. Di sini ingat, eliminasi kita gunakan persamaan 1 dan 2 dulu ya. Jadi kalian bebas mau eliminasi X dulu atau Y dulu atau Z dulu ya. Nah, di sini karena variabelnya tidak sama antara 1 dan 2, di sini Ibu menggunakan persamaan 1 dan 2 untuk mengeliminasi variabel yang sama, yaitu pada persamaan 1 dan 2, yaitu variabel X-nya ya, karena 1 dan 2 sama-sama ada variabel X-nya. Sehingga dia akan menjadi 3X min 2Y sama dengan min 19, 4X plus 5Z sama dengan 28. Di sini kita ingin menyamakan variabel X-nya ya, supaya variabel X-nya yang hilang. Sehingga kita kalikan. Yang bagian atas kali 4, yang bagian bawah kali 3. Sehingga dia akan menjadi yang bagian atas semuanya dikali 4 ya. 3X dikali 4 dapat 12X, min 2Y dikali 4 dapat min 8Y, sama dengan min 19 dikali 4 dapat hasilnya min 76. Kemudian yang bagian bawah semuanya kita kalikan 3. Sehingga dia akan menjadi 12X, yaitu 4X dikali 3. Kemudian plus 5Z dikali 3 dapat hasilnya 15Z. Sama dengan 28 dikali 3 dapat hasilnya 84. Kemudian 12X ini supaya hilang, sama-sama 12X ya, supaya hilang kita lakukan pengurangan ya. Jadi 12X dikurangi 12X dapat hasilnya min 8Y dikurangi 15Z. Karena di sini plus, kalau ketemu min dia akan menjadi min atau negatif ya. Sama dengan min 76 dikurangi 84 dapat hasilnya min 160. Ini kita misalkan sebagai persamaan keempat ya. Langkah selanjutnya kita tulis kembali ya, persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, dan persamaan 4 yang sudah kita dapatkan tadi ya. Di persamaan 4 kita temui variabel Y dan Z ya, kita temukan persamaan baru. Jadi bisa kita lakukan eliminasi untuk menghilangkan Y dengan menggunakan persamaan 3 dan 4 ya. Karena persamaan 3 dan 4 ini hanya ada dua variabel yang sama, yaitu variabel Y dan variabel Z. Jadi bisa kita langsung temui salah satu variabelnya ya. Sehingga kita tulis lagi persamaan 3-nya dan persamaan 4-nya. Nah, di sini karena kita ingin mengeliminasi Y, berarti angka pada Y ini harus sama ya. Jadi yang bagian atas kita kalikan 2 supaya jadi 8 ya. Sehingga di bawahnya tetap ya dikali 1 supaya dia tidak berubah. Sehingga dia akan menjadi yang atas 4Y dikali 2 dapat 8Y, min 3Z dikali 2 dapat min 6Z, sama dengan min 4 kali 2 dapat hasilnya min 8. Kemudian yang bagian bawah karena dikali 1 itu tetap ya, tidak ada perubahan, sehingga kita tulis kembali min 8Y min 15Z sama dengan min 160. Nah, sehingga supaya Y ini hilang, nah di sini ada 8Y, ada min 8Y ya, tandanya berbeda. Kalau tandanya berbeda, supaya dia habis, kita lakukan penjumlahan ya, karena 8Y ditambah min 8Y itu habis. Sehingga sisanya min 6Z ditambah min 15Z sama dengan min 21Z. Kemudian sama dengan min 8 ditambah min 160, hasilnya min 168. Sehingga kita dapatkan nilai Z-nya sama dengan min 168 dibagi min 21, sehingga Z-nya dapat hasilnya 8 ya. Baik, langkah selanjutnya kita cantumkan lagi ya, persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, dan persamaan 4 ya, yang sudah kita peroleh tadi. Kemudian hasil eliminasi dari persamaan 3 dan 4
yaitu ketemu Z sama dengan 8 ya. Pokoknya ingat, kalau sudah ketemu salah satu variabelnya, yaitu minimal satu variabel aja, bisa kalian lakukan substitusi ya ke persamaan yang mengandung variabel Z. Nah, di sini ada 3 persamaan yang mengandung variabel Z ya. Persamaan 2, persamaan 3, dan persamaan 4. Jadi kalian bebas mau substitusi ke persamaan 2, 3, atau 4. Di sini Ibu menggunakan persamaan 3 ya. Jadi karena menurut Ibu persamaan 3 ini merupakan angkanya paling gampang ya. Jadi kita ganti Z-nya dengan 8. Sehingga menjadi 4Y dikurangi 3 kali 8 sama dengan min 4. Kemudian kita sederhanakan menjadi 4Y min 24 sama dengan min 4. Kemudian kita geser bawa ke kanan sehingga dia akan menjadi 4Y sama dengan min 4. Ingat, negatif asal digeser jadinya positif 24 ya. Kemudian kita sederhanakan, 4Y sama dengan min 4 tambah 24 kan hasilnya plus 20 ya. Sehingga Y-nya dapat 20 dibagi 4. Y sama dengan 5 ya, karena 20 bagi 4 itu hasilnya 5. Langkah selanjutnya setelah kalian dapatkan Z-nya 8, Y-nya 5. Nah, di sini karena persamaan 1, 2, 3, dan 4 hanya ada 2 variabel saja, kalian lihat di sini. Variabel mana yang belum diketahui, yaitu variabel X-nya ya. Jadi kalian bisa menggunakan persamaan 1 atau 2 untuk mencari variabel X-nya ya. Kalau kalian menggunakan persamaan 1 berarti kalian gunakan variabel Y. Kalau kalian menggunakan persamaan 2 berarti kalian gunakan variabel Z untuk mencari X-nya ya. Nah, di sini Ibu menggunakan persamaan 1 ya, berarti Ibu substitusi Y-nya yaitu 5 ya ke persamaan 1 ya. Sehingga kita ganti Y-nya dengan 5 pada persamaan 1. Sehingga dia akan menjadi 3X min 2 dikali 5 sama dengan min 19. Sehingga kita sederhanakan ya, menjadi 3X min 2 kali 5 ini hasilnya min 10 ya, sama dengan min 19. Kemudian min 10 ini kita geser bawa ke sebelah kanan. Sehingga menjadi 3X sama dengan min 19, min 10 dibawa ke sebelah kanan menjadi plus 10 ya. Jadinya min 19 ditambah 10. Kemudian kita sederhanakan lagi. 3X sama dengan min 9. Jadi X sama dengan min 9 dibagi 3. Dapatlah hasilnya X sama dengan min 3 ya. Nah, setelah kalian dapatkan X-nya sama dengan min 3, Y-nya sama dengan 5, kemudian Z-nya sama dengan 8, bisa kita buat ya kesimpulannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah, ingat kita tulis dari variabel X-nya dulu ya, yaitu min 3, 5, 8. Ingat min 3 ini variabel X-nya, kemudian 5 ini variabel Y-nya, 8 ini variabel Z-nya. Jadi sudah berurutan ya dari X, Y, dan Z. Jadi sudah selesai. Ini merupakan jawaban dari contoh soal yang kedua ya. Baik, cukup sekian dulu ya untuk penjelasan Ibu pada video kali ini. Semoga penjelasan Ibu pada video ini dapat kalian pahami dan kalian pelajari ya. Jadi video ini bisa kalian putar ulang kembali kalau memang ada bagian yang belum kalian pahami. Baik, seperti biasa akan Ibu berikan latihan soal ya berupa kuis. Silakan kalian kerjakan pada GC-nya masing-masing. Dan kalau memang ada yang kurang jelas bisa kita diskusikan langsung melalui grup WA ya. Tetap semangat belajar anak-anak dan tetap selalu jaga kondisi agar kalian semua dalam keadaan sehat ya. Ingat tetap untuk mematuhi protokol kesehatan ya. Baik, Ibu tutup video kali ini dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om.